Hei, ada apa lagi nih? Apa? Apa? Tinggal seperempat halaman lagi. Kawan, tolong turun dari kendaraan. Kenapa nggak ada tempat lagi sih? Ini lelucon internasional macam apa? Kemarin masih ada sisa. Kenapa hari ini udah habis? Kawan, tolong turun dari bus. Mereka bakal nambah duit nggak? Coba bicara sama pemimpin redaksi Wang. Buat kerja sama-sama perusahaan mikro kita. Naikin harga di tempat itu nggak mungkin. Tentu aja nggak. Gue cuma mau hasilnya. Gue nggak mau denger detailnya. Gue udah bilang ini berkali-kali. Gue nggak mau ngomong sama lo lagi. Kawan, tolong turun dari bus. Halo, Pak Su. Akhirnya bisa telepon lo. Lo kemana aja sih? Sopetan kali. Gue beneran nggak tahu gue di mana sekarang. Tapi gue yakin gue bakal ditangkap. Kalau nggak turun dari bus sekarang, gue bakal paksa lo turun. Lo nembak nggak? Nggak nembak sama sekali. Halo. Sang pahlawan ditangkap. Kenapa lo nggak tahu soal penangkepannya? Direktur Prancis bakal datang bentar lagi. Direktur PR hilang. Jadi kita harus gimana? Mari kita bahas apa yang terjadi. Apa? Apa yang terjadi? Oh, gue buang tuh. Gimana soal ngebut? Gue beneran nggak tahu batas kecepatan di jalan ini. Gue nggak tahu batas kecepatannya. Kecepatan maksimal di kota nggak boleh lebih dari 60. Gimana sih lo bisa dapet SIM? Bukan cuma pas lo ngebut. Lo nyetir mobil lurus ke arah polisi, tahu nggak? Gue sumpah gue beneran nggak lihat ada polisi datang. Terus gue siapa dong? Polisi tentara merah. Ini SIM gue. Ini surat izin mengemudi gue. Dan ini kartu saya. Saya bisa ganti rugi semua kerugian Anda. Tapi saya harus pergi sekarang. Ada rapat penting yang harus saya hadiri. Jadi saya minta maaf yang tulus kepada kalian. Maaf? Saya belum izinkan kamu pergi. Bukannya saya sudah minta maaf? Pak Polisi. Ya ampun. Om Polisi. Saya cuma selingkuh sekali. Bisakah kamu berhenti membahasnya? Saya beritahu secara resmi. Anda dicurigai menyerang polisi. Dan ngebut. Ya ampun. Kenapa? Mau kemana? Kamu nabrak mobil saya. Kamu harus antar saya ke kantor dulu. Kakak. Siapa kakakmu? Kamu dari perusahaan V. Kamu tahu perusahaan kami. Saya kira polisi cuma bisa tangkap penjahat. Kalau tertarik, atau pacarmu, atau keluargamu, semua bisa hubungi saya. Karena kami ada acara open house perusahaan. Kami akan layani pengunjung dari seluruh negeri. Biar mereka rasakan budaya perusahaan kami. Atau coba produk atau apalah. Bagian ini kebetulan tanggung jawab saya. Dan produk utama kami musim ini namanya Qinyang. Pernah dengar? Enggak. Lurus terus. Kami juga punya sampo pria. Saya nggak butuh sampo lagi. Saya pakai sabun. Sebenarnya, kamu bisa coba sampo kami. Sampo kami pakai formula rahasia. Dan kami punya pusat riset di Prancis. Dengan ilmuwan terbaik. Peralatan terbaik. Bagus banget. Betul. Belok kanan. Kalau kamu tertarik banget, saya sambut Anda untuk bergabung dalam acara hari terbuka umum kami.
Lihat kan, Anda adalah petugas polisi paling tampan yang pernah saya temui. Lagi pula, mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa luas. Ya, berwawasan dalam dan punya selera mode yang sangat bagus. Ini sangat sesuai dengan citra merek King yang kami. Oh, maafkan itu. Saya tidak tahu apakah tidak pantas bicara seperti itu pada polisi kalian. Ayolah kamu. Kau pikir aku bodoh ya? Hanya syuting iklan aja, jangan bertele-tele. Mari kita bicara tentang Sampo. Kamu bisa buat aku senang. Profesi humas kamu bukan memang buat bujuk orang ya? Aduh, sebenarnya tidak begitu. Lantainya harus bersih. Lagi pula, di udara, kita perlu menambahkan aromaterapi. Dengan begini, kualitas udara akan jadi lebih baik. Ah, omong-omong, bawa pot bunga ini pergi. Orang Perancis tidak menyukainya. Siapa yang mau pindah? Aku? Pergi minta bantuan orang. Oke, Ah, benar. Buat permohonan. Bagaimana dengan tur halaman ini? Sutradara Prancis pasti akan bertanya. Dia ditangkap. Dia bilang dia pergi ke pesta kenalan dekat. Bagus. Itu alasan yang bagus kan? Ah ya, ayo. Halo, halo. Apakah di perusahaanmu ada orang bernama Yero? Dia sekarang bersamaku. Yero sudah ditemukan, sudah ditemukan. Pindahkan pot bunga ke dalam biro keamanan umum. Hahaha. baiklah, terima kasih. Aduh, hari ini sudah tengah hari. Ayo kita rayakan. Aku mau, Kak. Aku masih harus bekerja. Aduh, bosku akan segera melahirkan. HM. Surat itu, bukannya dia sudah jadi general manager? Dinaikkan jadi presiden. Betul, Tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga marah, ya? ini orang sederhana seperti kamu. Aku buntu dengan hal yang tidak bisa kupahami. Di permukaan, aku masih asisten. Tapi asisten presiden regional Asia Pasifik dan asisten general manager. Itu sangat berbeda. Bagus kan? Dulu aku selalu mengikuti general manager Sukita. Yang kulihat setiap hari paling-paling direktur penjualan, direktur media atau semacamnya. Mulai sekarang, yang kuhadapi hanya konglomerat besar dan direktur utama dewan. HM, Aku lihat Cho ganteng. Benar-benar ganteng. Keren banget. Pertama kali kulihat dia. Dia terbaring di lantai Taicheng dan tertidur. Tapi jelas sekali kalau dia pemabuk. Tapi dia memang sangat ganteng, kan? seperti kamu tanggal 7 Juli. Kamu bilang dengan keadaanmu sekarang. Kamu mau cari yang baik. Itu juga tidak terlalu realistis, benar kan? Apa yang orang inginkan darimu? Hei, mau nomor teleponnya? Tidak ada. Tapi aku lihat dia lagi hari ini. Dia punya mobil. Alto, Itu BMW. punyanya dia? Aku tidak tahu. HM, aku beri peringatan terakhir. Kamu tidak berhak memutuskan aku tinggal atau pergi. Konsekuensi tindakanmu akan sangat serius. Juga, sebelum pengacaraku datang, aku berhak untuk diam. Namaku Smile. Tertawa kecil berbahaya tertawa. ID polisi, 010492. Kalau ada keluhan, bisa mengadu. Aku lihat kartu nama itu, ternyata dari salah satu bawahanmu. Kamu bilang itu kebetulan. Kamu tidak takut dengan Lotus Mansion?
Bagaimana mungkin aku bertemu dengannya? Ya. Akhirnya, orang ini langsung keluar. Kamu hampir menabrakku. Ngebut, berkendara ilegal. Sikapmu masih buruk sekali. Karena itu anak buahmu. Jadi aku tidak melaporkannya ke polisi lalu lintas. Ini tidak seperti dirinya. Sepertinya bosmu harus menghabiskan waktu lebih lama. Pahami bawahanmu. Itu Pak Wei. Aduh. Sekarang, bosnya ada urusan mendesak dan perlu dia kembali. Bisa angkat tangan? Oke. Kamu kemas kue listrik bulan ini. Tidak masalah. Hari ini tanggal 29. Bulan depan. Lalu bulan depan. Pak Wei benar-benar malu membuatmu repot. Lihat, ini anak buahmu. Direktur Utama Su. Aku yang pesan. Kenapa masih bikin laporan kecil? Sikap apa itu? Duduk. Kamu dari perusahaan V? Dia direktur utama perusahaan V? Aku telepon organisasimu. Telepon atasanmu untuk mikir. Di mana orangnya salah? Kamu cuma tidak punya alasan untuk menahanku. Pak Su, maaf sudah merepotkanmu. Direktur Y. Pak Wei telepon aku. Benar. Sikapmu salah. Didik anak buahmu. Ngebut, berkendara ilegal. Berkendara sambil telepon. Tidak bertanggung jawab untuk diri sendiri. Tidak bertanggung jawab untuk orang lain. Kualitas apa? Direktur lagi. Aku bilang, kenapa kamu keras kepala sekali? Cepat minta maaf pada mereka. Dan juga, ganti rugi juga harus diganti. Ya. Bahkan keledaiku hancur. Untungnya, aku bergerak cepat. Kalau tidak, aku juga akan hancur. Yero. Bukan begitu caranya. Bagus. Aku akui. Punya sikap sebelumnya. Di mana pengacaranya? Tidak menunggu pengacara? Petugas Wei, maaf. Aku minta maaf atas perilakuku tadi. Bawa pulang dan disiplinkan anak buahmu. Jangan beri polisi rakyat lebih banyak masalah. Aku benar-benar minta maaf hari ini. Tapi itu benar-benar kecelakaan. Polisi itu selalu pergi. Kamu tinggal kurang dari setengah jam. Aku tidak ingin kecelakaan lain terjadi. Coba keberuntunganmu. Lihat apakah inspektur bisa menyentuhnya. Apakah semua orang di departemen penjualan ada di sini? Semua sudah datang. Apakah kamu teman media? Wawancara selesai di sini. Silakan. Kamu selalu akrab dengan kami, Ye. Di mana 3 tamu terhormat hari ini? Markas khusus datang untuk merayakan Natal bersama kami. Jika kamu ingin bertanya pendapatku, harus kukatakan bahwa markas sangat serius dengan pasar Tiongkok kami. Yah, kurasa kamu mungkin salah paham. Aku bukan wartawan. Kamu bukan wartawan. Kalau begitu, kamu mungkin melihatku mengambil ini. Jadi, jadilah wartawan untukku. Tapi sebenarnya aku bukan. Jadi, apa pekerjaanmu? Aku seorang fotografer. Aku minta maaf. Aku tidak menjelaskan dengan jelas tadi. Siapa yang membiarkanmu masuk?
Tidak ada yang menanyai saat aku pertama masuk. Jadi sekarang aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa aku harus memberitahumu? Sedikit orang di gedung ini berani bicara padaku seperti itu. Sekarang aku curiga kamu mencuri informasi dari perusahaan kami. Aku akan memeriksa kameramu. Kamu tidak berhak melakukan ini. Saya berhak memanggil satpam. Saya tidak yakin akan menemukan sesuatu. Tapi saya janji, kamu akan dapat masalah besar. Kalau begitu, silakan panggil satpam. Lalu, sekarang sidik jari kamu ada di dompet saya. Ikut saya ke satpam. Jangan pergi. Ah, Kenapa kamu di sini? Dia mencuri. Dia sedang mencuri. Dia mencuri apa? Mencuri dompet saya. Lupakan saja. Sudah dapat kembali, kan? Oh ya, kita semua sudah di sini. Ayo lihat-lihat. Bagus. Selamat datang, selamat datang. Halo, Su. Halo, Emma dong. Di sini, saya ingin perkenalkan. Ini Suran. Ini Emma Dong. Ini Susan. Ini Chen Sheng. Selamat datang ketiganya. Silakan masuk. Selamat datang Direktur Penjualan Jiangdong Halo. Saya Jiangdong Halo, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Yerong. Selamat datang, dan Direktur Administrasi kami. Direktur Departemen Keuangan. Mari kita beri tepuk tangan meriah, oke? Anda pemilik klub Riverside. Banyak cara untuk memulai percakapan dengan pria ini. Saya merasa aneh denganmu. Saya tidak suka berbelit-belit. Satu kalimat. Saya ingin beli rumah. Beli semua milikmu itu. Saya rasa kamu salah sasaran. Beli rumah tidak ada hubungannya dengan saya. Karena Nona Bear tidak berminat kerjasama. Ya sudah. Sial sekali. Sekarang susah sekali menghabiskan uang. Walaupun saya bukan pemilik rumah, tapi saya temannya. Saya tidak tahu namanya tuan ini. Bisa saya simpulkan kalau Anda sedang menggoda saya? Jadi, Anda bisa terima itu? Saya selalu terbiasa menerima apa saja. Apalagi, Nona beruang ini cantik sekali. Nama keluarga saya An. Aman dan stabil meracuni. Panggil saya Anshao. Ansa, boleh minta kartu nama Anda? Sudah saya berikan ke kepala rumah tangga Anda kemarin. Dikirim supaya terlihat seperti iklan kecil. Tidak ada pulpen, saya tulis untuk Anda. Anshao. Semua panggil saya An, kurang keamanan. Di mana itu? Keamanan dari keamanan publik. Saya tebak maksud Kak Siong. Pertama, dia ingin lihat siapa saya. Kedua, dia mau cari untung dari saya, generasi kedua kaya. Dia buru-buru. Halo. Siapa Anda? Saya tidak kenal Anda. Sedang apa? Oh. Nona beruang, maaf. Saya tidak dengar. Ada apa? Aduh. Bagus. Oke.
Tentu saja. Anda yang putuskan. Bagus. Jadi begitu. Dia ingin ketemu saya. Sayang sekali Anda tidak ke Hollywood. Kurang sedikit dari Anda. Jangan lihat saya seperti itu. Saya tidak jual diri. Cut. Dia bilang Sedikit orang di gedung itu berani tidak jawab pertanyaannya. Lalu cuma bos saya Suran. Itu tidak mungkin. Sebenarnya seperti ini. Saya rasa ada orang lain di perusahaan kami. Direktur penjualan Jiangdong. Kalau dia suka Anda, terutama baik sekali pada Anda, dia benci kata-katamu, membunuhmu seluruhnya. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana kamu bisa keluar setelahnya? Itu intinya. Terakhir mabuk. Dia tiba-tiba muncul di depanku dan membantuku menghalanginya. Aku manfaatkan waktu ini untuk pergi lagi. Aduh, dia seperti apa? Tinggi dan kurus. Benarkah Sukita? Dia juga nyetir BMW. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, Suzong. Sukita juga sangat tampan. Juga sangat berjiwa kesatria. Suran dan aku pada dasarnya satu hari sekali. Bagaimana mungkin dia? Siapa yang tahu? Orang kaya ini punya keanehan. Mabuk seperti apa yang kamu suka? Pahlawan menyelamatkan kecantikan atau semacamnya. Kamu makan diam-diam. Kenapa dia di sana? Aku tidak tahu dia bilang apa padamu. Tang Kiki, masih ingat namamu. Aku mengerti. Orang itu pasti dari Departemen Riset dan Pengembangan. Orang aneh di Departemen RD perusahaan kita. Kaya dan aneh adalah beberapa Frankenstein. Ilmuwan Aduh, jangan bicara dengannya. Dia punya pikiran ilmuwan. Berani bertindak berani. Orangnya juga tampan. Ini terlalu sempurna. 7 Juli, kamu realistislah. Jangan penuh hayalan, oke? Dia peminum. Yah, aku pikir dia cukup menarik. Hei, menurutmu aku harus berterima kasih padanya. Ota selamatkan aku untuk kedua kalinya. Terserah kamu. Topik yang Su berikan padaku tentang rencana Qinyang. Aku mungkin sudah punya ide. Ceritakan padaku. Citra seorang pria. Sukses, percaya diri, karismatik. Pendekatan. Ada poin yang lebih penting. Pria ini harus punya hukum. Jika ada 2 jalan di depannya. Satu sisi jalan menuju jalan. Sisi lainnya jalan menuju petualangan dan tantangan. Dia bahkan tak akan berpikir. Akan memilih jalan menuju petualangan dan tantangan. Karena itu sifatnya. Bahkan jika dia mempelajarinya berkali-kali. Jawabannya hanya satu ini. Hanya tantangan yang punya vitalitas dan pesona. Seperti Su. Semua dekat kecuali kalimat terakhir. Itu saja yang kukatakan. Semua dekat. Secara pribadi, kupikir aku sudah menangkap ide Qinyang. Aku juga ingin tahu bagaimana kamu akan bersikap. Tantangan pria itu. Masih dalam proses penyempurnaan. Kamu bisa ke Departemen Humas untuk dapat info latar belakang Qinyang. Aku yakin itu akan membantumu. Terima kasih. Cuci tanganmu. Ini dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Botol floss lembutku diganti. Bukannya kamu minta aku berikan ke klien? Kamu tahu? Aku belum pernah ketemu orang yang tahu segitu banyak tentang Qinyang. Semua benar. Tapi saat aku lihat dia keluar tadi, tidak terlalu senang. Karena aku tak bisa terlalu senang di depannya. Kami adalah pihak A. Harus punya penampilan pihak A. Ngomong-ngomong, kamu bantu aku ke Departemen Hukum ambil kontrak. Mereka tahu. Oke. Kembali begitu cepat. Aku buru-buru tanda tangan kontrak. Tentu saja aku mau. Tapi aku baru dapat telepon. Dengar-dengar akan ada perubahan personel di perusahaanmu. Aku takut itu mempengaruhimu. Karena ada yang menyebarkan rumor tentangmu. Bagaimana dengan aku? Tentang masa lalumu. Dan dia kembali dari luar negeri. Situasinya sangat buruk untukmu.
Jadi kamu tidak akan menandatangani kontrak denganku untuk sementara waktu. Aku tidak ingin membuang waktu dan tenaga. Ini selalu dimulai. Kantor pusat mengirim kami ke sini kali ini. Ada kebutuhan staf yang penting. Dan tentu saja, ngomong-ngomong, habiskan malam Natal dengan kolega di Tiongkok Raya. Baiklah, suatu kehormatan bagi saya untuk mengumumkan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Li Zihui, kamu dan timmu, selama bertahun-tahun ini, memberi kami hasil yang luar biasa dan reputasi yang bagus yang kami bawa ke perusahaan. Sulit kehilanganmu. Ini juga sangat sulit bagi kami. Putuskan perintah. Bisa dikatakan kepergianmu adalah kerugian besar bagi kawasan Asia Pasifik kami. Tapi tidak diragukan lagi, nama Timur Tengah. Maaf. Apa artinya? Wilayah Timur Tengah. Ya, kamu adalah presiden baru kami untuk Timur Tengah. Setelah tahun baru, kami akan menemani kamu ke kantor pusat Timur Tengah di Riyadh. Tunggu sebentar. Toilet. Aku tidak mengerti apa artinya. Untuk mentransfer aku ke Timur Tengah untuk belajar. Aku tidak familiar di sana. Aku termasuk di sini. Wilayah Tiongkok Raya. Di sini aku seperti ikan di air. Dan aku telah membangun jaringan penjualan yang kuat. Juga ada sumber daya jaringan yang bagus. Yang lebih penting, aku berhasil mengendalikan biaya operasi. Dan memperluas pangsa penjualan. Yah, aku tidak bisa menemukan alasan untuk ku pergi. Dong, ini tidak adil, mengerti? Tidak adil. Aku pikir ini kepercayaan yang diberikan kantor pusat padamu. Timur Tengah membutuhkan pengalaman dan kemampuanmu. Dan kami semua percaya pada kesetiaanmu. Tahu bahwa kamu tidak akan masuk. Aku akan menolak. Istriku pasti akan menolak pergi ke Timur Tengah. Aku harus memikirkan keluargaku. Kami punya tawaran yang murah hati untukmu. Memberiku minyak? Ayo dan perintah. Kami percaya padamu. Pulang dan tidur nyenyak hari ini. Selamat malam Natal. Besok aku bangun dan akan menjadi pejuang lagi. Setelah kamu menyelesaikan urusan Timur Tengah, kita akan bertemu di markas besar di Paris. Bukankah itu cara kita semua sampai ke sini? Ahahaha. Atas nama perusahaan, aku memberimu hadiah kecil. Sebuah kaleng minyak peringatan Timur Tengah. Selamat untukmu. Halo semuanya. Semua sudah ada di sini. Saya Susan Wang dari markas besar sekarang. Bacakan kami beberapa berita penting. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Presiden Li Zihui kalian. Dia dianugerahi medali kontribusi khusus dari markas besar. Selamat, terima kasih. Dan selanjutnya saya umumkan. Presiden Li Zihui akan mengundurkan diri. Kita tinggalkan kawasan Asia Pasifik. Dia akan pergi ke Timur Tengah untuk membuka dunia baru. Jangan lihat aku, saya juga baru tahu. Jangan gugup, semuanya. Hanya ada perubahan kecil untuk pengangkatan selanjutnya. Biarkan saya umumkan struktur personalia baru. Kita tahu bahwa kawasan Asia Pasifik, khususnya wilayah Tiongkok Raya, memiliki tim yang sangat bagus. Jadi kami hanya membuat beberapa perubahan kecil. Saya akan menggantikan posisi Presiden Li Zihui. Pada saat yang sama saya juga akan bekerja sama dengan Manajer Umum Suran. Bertanggung jawab bersama atas manajemen wilayah Tiongkok Raya. Manajer Umum Su, wanita itu sudah terlalu jauh. Ini hanyalah perebutan kekuasaan. Sejak kapan ini dimulai? Presiden kawasan Asia Pasifik seharusnya berbicara dengan Manajer Umum wilayah Tiongkok Raya. Bertanggung jawab bersama untuk Tiongkok Raya.
Halo, Bisakah kamu menebak hasilnya? saya cukup senang. Kamu bisa berhenti menggangguku. Saya akan terus meneleponmu. Proses balas dendam sekarang dimulai. Saya menikmati sensasi mengalahkanmu. Judul permainannya muncul lagi. Seberapa jauh menurutmu kamu dari nasib buruk berikutnya? Seberapa jauhkah? Menurutku tidak jauh. Saya dengar kamu punya kucing di langit-langit hotelmu. Cuaca belakangan ini menjadi sangat dingin. Menurutmu dia masih di sana? Heh, Tiga direktur. Suran adalah kandidat yang selalu saya rekomendasikan ke kantor pusat. Kenapa tidak biarkan dia menggantikan posisi saya saja? Bukannya malah melemahkan haknya. kami juga tidak punya cara lain. Ini keputusan sementara. Kami dengar kabar buruk tentang Suran di kantor pusat. Jadi penunjukannya dibekukan sementara. Diganti saya yang menggantikan. Boleh tahu rumor seperti apa? Penipuan bisnis tentang pengalamannya di AS. Oh, halo. Di mana Departemen Penelitian dan Pengembangan? Anda, saya baru di sini. Waktu melapor dulu tidak tanya jelas. Silakan naik ke lantai 2. Oh, baik. Terima kasih. Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu dulu. Saya sekarang di platform lantai atas Universal Hotel. Saya temukan hal yang sangat menarik di sini. Ada yang punya anak kucing di sini. Ini mangkuk kucingnya. Sama baskom air. Tapi tidak tahu siapa yang pelihara. Jangan-jangan pelayan atau koki di sini? Kamu yang pelihara kucing ini? Sedang apa di sini? Ikut saya. Oh. Ini untukmu. Heh. Hadiah Natalia. Terima kasih sudah menyelamatkan saya waktu itu. Dan terima kasih sudah bantu saya kemarin. Kedepannya, saya tidak akan kesini lagi. Kenapa? Ini plafon. Pakai high heels bahaya.
Hei, pemandangan dari plafon gimana? Mau apa? Bukan apa-apa. Cuma mau ingatkan. Semua staf hotel pergi ke perayaan Natal. Petugas kebersihan juga pulang lebih awal. Sampai sebelum jam 9 pagi. Tidak ada yang naik ke atas. Kamu gila banget sih. Jangan terlalu bersemangat. Aku cuma ingin mengucapkan selamat Natal untukmu. Dan setelah panggilan ini, ponselmu juga akan bernatal. Hei, ada orang di sana? Hubungi seseorang. Sinyal ponselku terblokir. Ada orang di sana? Sinyal ponselku juga terblokir. Di mana Pak Su? Aku bukan ekor kecilnya. Di mana dia? Bagaimana aku tahu? Lalu bagaimana kamu bisa jadi asistennya? Halo? Bersulang. Di mana Pak Su? Tidak ada layanan. Kamu terus saja menghubunginya. Ada orang di sana? Hari ini adalah malam Natal. Semua orang sibuk di bawah sana. Tidak ada yang mau naik ke atap ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka baru akan masuk kerja besok pagi jam 9. Kita akan mati kedinginan kalau tinggal di sini semalaman. Bukannya kamu tidak pernah takut dingin? Apa? Kamu kan suka ketika mabuk. Tidur di tempat terbuka. Kamu tidak takut kedinginan. HMPH. Tapi sekarang tidak ada anggur. Hanya ada ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa menghubungi? Masih tidak bisa dihubungi. Bagaimana kalau kita biarkan saja seperti ini? Setidaknya tidak akan terlalu dingin. Aku tidak akan melakukan cara bodoh sepertimu. Kapan petugas kebersihan hotel datang? Memang tidak akan datang sampai besok pagi. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Sepertinya aku memang harus menghabiskan malam Natal bersamamu. Apa gunanya mendesi seperti itu? Tidak usah bicara. Teriak saja. Yao, lihat, semuanya sudah siap. Semua menunggu kita. Ahaha. Terima kasih, terima kasih. Ayo, 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 ayo. Toilet. Chen Sheng. Ayo, ayo, Suzong. Para eksekutif kita. Tuan Su senang. Selamat. Direktur Jiang, saya mengusulkan bersulang untuk Anda. Saya tahu Anda adalah juara pemasaran.
Saya juga tahu Anda adalah tim yang dibawa oleh Su. Kalian adalah teman baik. Saya masuk ke perusahaan B. Bukan karena saya teman baik atau partner lama Su, tapi karena kekuatan saya. Tentu saja, jangan salah paham. Maksud saya ingin pendapat Anda. Karena kalian adalah teman baik. Anda lihat, Su belum datang malam ini. Apakah ada yang menentang saya? Atau tidak puas dengan pengaturan personel kami? Tidak apa-apa, katakan saja. Oke. Saya pikir Anda salah paham. Tuan Su sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia seharusnya punya urusan lain. Itu yang terbaik. Saya secara pribadi sangat menghargai Anda. Saya harap kita akan bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Permisi. Ayo, saya akan mengangkat gelas untuk Anda. Natal bahagia. Saya tidak bisa berteriak. Apakah Anda Tang Kiki? Saya Tang Kiki. Bukankah Anda Zhang Daewoo? Saya Zhang Daewoo. Benar-benar Anda. Boleh saya wawancarai Anda? Masih syuting. Untungnya, saya tidak cukup. Apa yang ingin Anda lakukan? Katakan dengan jelas. Mengapa Anda memfilmkan saya? Saya mengambil itu secara tidak sengaja. Saya tidak tahu Anda ada di sana. Maka jangan taruh di internet saat Anda melihatnya. Anda tidak berpikir saya akan berbohong di internet. Kau sudah menghancurkan hidupku. Katakan, mobil apa yang kau rekam? Kau ambil nomor plat mobilku. Ini pasti ada niat tersembunyi, apalagi? Maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Itu tidak disengaja. Semua berita tentangku ada di internet, koran, majalah, TV. Yang aku sedang bekerja, pertemanan, waktu, dan tempat. Pergi ke Lotus Mansion setiap Kamis untuk kencan. Bahkan tahu namanya. Tidak mudah memeriksa apakah ada ornamen. Kau bisa ambil. Tapi tidak kau pilih saja. Kau tahu aturannya? Lihat, ini aku. Mau lihat aku di sini? Kata Tuan Sang, maaf aku melibatkanmu. Main-main di internet. Kau lihat ada masalah. Bukan ini selesai, aku akan berikan uangnya. Berhenti di mana? Aku akan keluarkan. Jangan rekam diam-diam. Aku tidak. Aku tidak. Keluarkan untukku. Aku tidak punya. Lepaskan aku. Apa yang kau mau? Apa yang aku mau? Menurutmu apa yang aku mau? Aku sedang memaki-makimu. Aku datang lebih awal untuk menghalangimu. Hanya ingin memaki-makimu. Kau kerjakan pekerjaan murahan ini, cari uang dengan menjual privasi orang. Ini pekerjaan yang tidak bisa diakui dimanapun. Tidak hanya hidupmu sendiri yang kau kacaukan, tapi juga merusak hidup orang lain. Kalian yang berpikir dengan alat kelamin. Pakai motif paling kotor dan rendah untuk menebak orang. Sudah kubilang aku minta maaf. Bawa ke sini. Sopan satu banyak orang. Apa yang kau lakukan untuk membantuku menyimpan uang? Omong kosong. Kau lepaskan. Kalau tidak segera kau lepaskan, aku telepon polisi. Bawakan aku ikan Jiangnan. Biarkan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu lagi ngapain? Sang Dayu. Kamu jangan pergi lagi. Besok pasti jadi berita utama lagi. Oh, terima kasih. Kamu nggak perlu terima kasih. Aku lihat berita yang kamu rekam. Aduh, kenapa kamu rekam pendaki tebing itu?
Ya, soalnya aku nggak tahu dia siapa. Makanya aku penasaran. Karena ada yang kasih tahu aku. Katanya ada yang panjat gedung dan tebing malam-malam. Sayang banget aku nggak halangin dia. Sayang banget. Aku pengen ketemu dia. Kenapa nggak tunggu lain kali aku nemuin dia? Aku pasti perkenalin kamu. Ini calon-calon duta merek King yang kita. Ini Ronaldo, pemain bola terbaik dunia. Image sense-nya bagus banget. Muda, modis, percaya diri. Ini tokoh utama fashion Asia. Juga sangat cerah dan sehat. Dan terakhir, ini Zhang Daewo. Dia bintang paling populer tahun ini. Gak peduli nonton stasiun mana. Kamu pasti lihat dia. Selain itu, ketiganya punya kecocokan tinggi dengan merek kita. Kalau cewek, kamu pilih yang mana? Hujan deras. Aku nggak mau pakai dia. Kenapa? Dia bintang nggak punya moral. Kenapa dia nggak punya moral? Kalau nggak percaya omongan aku, tunggu bentar keluarannya. Gampang. Dia pasti lagi ngibul depan komputer nonton gosip hiburan. Direktur Su. Aku direktur PR. Jadi aku harus ingetin kamu. Zhang Dayu bintang naik paling cepat tahun ini. Memang aku nggak tahu apa yang kamu dengar. Tapi sebagai figur publik, penilaian sendiri ada bagus ada jelek. Nggak perlu naik ke level moral. Ya, kamu nggak usah bilang. Pokoknya, aku nggak bakal pakai dia. Ye selalu makan biskuit. Tidak perlu. Apakah ada hal khusus yang terjadi hari ini? Tidak ada apa-apa. Hari ini hari Senin. Lalu Su tidak memberitahu MU apapun. Tidak ada. Maafkan aku. Mungkin aku lupa, tidak apa-apa. Sayang. Kenapa tidak bersuara? Di mana orangnya? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tunggu sebentar. Apakah kamu punya penjelasan? Aku tidak menerima permintaan maaf apapun. Kamu tahu itu. Bahkan kamu sudah baca gosipnya. Kapan ini dimulai? Itulah yang dia tanyakan padamu. Apa yang kamu katakan? Aku sudah memberitahunya keputusan damaiku. Dia tidak mengenalmu. Kalau begitu, tolong ceritakan sendiri tentang suratnya padaku. Ya. Jika aku yang memberitahu MU sendiri, kamu akan merasa lebih baik. Benar kan? Aku merasa sangat baik-baik saja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita putus. Kamu mengatakan putus lagi. Aku tahu kamu sangat marah. Dengan kepribadianmu, kamu tidak pernah izinkan orang lain mengucapkan selamat tinggal sebelum kamu. Tapi aku minta maaf. Aku juga tidak izinkan orang lain memaksa aku untuk mengucapkan selamat tinggal lebih dulu. Sing 77.
Apakah menurutmu kamu punya muka untuk menghadapi video ini? Ya, sepertinya aku telah mengacaukan kehidupan Sang Daewo. Bisakah kamu lebih profesional? Ah, bukankah ini masalah yang harus kamu hadapi? Masalah yang harus kamu hadapi ada di sini. Di sini. Apakah tingkat klik ini adalah masalah yang harus kamu hadapi? Sudah mencapai 2 juta. Kamu lubang besar yang sia-sia. Kamu adalah orang yang sia-sia. Jika bukan karena kamu, bisa jadi 5 juta, 6 juta, 10 juta loh. Kamu lihat itu? Yah, kan kamu yang merekam video ini, bukan? Bisakah kamu memberitahuku? Di mana keseruan dari video ini? Masalah apa ini? Aku tidak peduli apakah kamu paparazzi atau fotografer. Apakah kamu tahu aku dimarahi habis-habisan saat berjalan keluar? Pergi bicara dengan pemimpin redaksi. Jangan marah lagi padaku. Kamu pergi saja kepadanya. Tapi misi Spidermanku belum selesai. Bos. Aku mau kamu cari pria ini. Feng Lufei. Sepertinya aku pernah mendengar nama pria ini. Tentu saja. Ayahnya adalah Feng Xiwen. Feng Xiwen? Aku tahu. Kepala jaringan supermarket MGM. Oh, aku baru ingat. Dia memberitahuku. Feng Lufei, dia punya perusahaan periklanan. Betul. Aku hanya ingin kamu kontrak dia. Kita akan berikan iklan Qing yang padanya. Kepala Li. Kontrak orang dari biro iklan. Tidak perlu aku yang melakukannya sendiri. Oh, aku mengerti. Karena dia putri Feng Xiwen. Bagaimana kalau begini? Aku langsung menemui Feng Xiwen. Aku yakin bisa menyelesaikannya. Kamu terlalu berpikir jauh. Kita mau kontrak Feng Lufei hanya karena dia memang sangat hebat. Apakah kamu tahu? Banyak orang mau mengundangnya, tapi tidak berhasil. Mereka itu mendatanginya karena ayahnya, kan? Kamu, pergi temui dia nanti kamu akan tahu. Mau secangkir kopi? Bagus. Anda ada di sini. Saya datang menemui Anda, Tian Feng. Saya tidak menyangka ada mesin kopi profesional di lokasi syuting. Kopi giling segar baunya harum sekali. Ternyata Anda Tian Feng memang orang yang sangat teliti. Apakah biji kopi ini juga pilihan Anda? Ini pilihanku. Blue Mountains, Jamaika bukan berasal dari Jamaika. Gunung terbaik bukanlah dari Jamaika. Istirahat saja. Sangat profesional. Aku menantikan kopi pertama kita. Kamu memberi pujian. Ambil saja kopi pertamaku. Menjadi kopi pertama kita. Cara bicaramu sangat profesional. Kamu datang lebih awal. Semua akan tiba dalam setengah jam. Saat kencan, aku biasa mengenal lingkungan lebih dulu. Lalu, aku lihat pria yang kujanjikan masuk. Aku suka melihat cara mereka berjalan. Kenapa? Dari cara berjalannya. Bisa tahu karakternya. Aku biasa perhatikan langkahnya. Lihat posturnya. Bisa tahu apakah mereka radikal atau konservatif. Impulsif atau tenang. Bahkan aku bisa lihat. Mereka suka kopi atau teh.
Sebenarnya kamu kerja apa? Seperti orang penting. Haruskah ku minta duduk di kantor? Kopi pertama kita. Terima kasih. Aku sama sepertimu. Bukan orang penting. Kamu baca buku ini? Iya, kamu juga lihat. Halaman berapa kamu bisa tebak akhir ceritanya? Lebih dari 160 halaman. Penulis ini gagal. Baru setengah jalan udah tahu akhirnya. Kalau kamu, Aku tak pernah nebak akhirnya. Jadi bisa baca setiap buku. waktu kamu baru masuk tadi, kukira aku mau melamar jadi sutradara. Sutradara kami baru dipecat. Cuma sebentar. Aku tak lagi terlihat seperti sutradara. Karena kamu tak tertarik sama sekali dengan adegan ini. Dan naskah di meja tak terlihat. Kalau benar mau melamar jadi sutradara, setidaknya tanya soal syuting. Namaku Suran. Ini kartu namaku. Kalau mau, kamu bisa kerja di perusahaanku kapan saja. Apa yang harus kulakukan? Pria yang punya wawasan dan selera. Kamu bisa melakukan apa saja. Maaf, aku masih belum tahu namamu. Ini kartu namaku. Kalau kamu mau, aku selalu menyambutmu di perusahaanku. Kamu bisa jadi direktur. Karena selera dan penilaianmu bagus. Dari 8 juta cara, mana yang paling kamu suka? Kalau aku lahir mabuk, mungkin aku bisa lupakan semua kesedihan. Kalau itu kamu, bagaimana kamu mengejar Spider-Man itu? Jangan tanya aku soal ini. Aku cuma pengacara magang. Kalau aku bilang, jangan tembak, sangat merepotkan. Bagaimana kalau itu perampok? Intinya bos suruh kamu ikut materi Sang Daewo untuk syuting. Jangan lakukan hal yang sia-sia ini. Aku fotografer, bukan paparazzi. Lagi pula, aku sudah tahu polanya sekarang. Setiap kali panjat, dia panjat 3 kali. Pertama dan kedua biasanya cuma di tempat. Yang ketiga baru panjat beneran. Jadi berikutnya masih di Lotus Mansion. Aku putuskan nunggu dia di Lotus Mansion sebelum syuting resmi. Dia bukan Spider-Man. Dia panjat tebing. Masuk akal kamu melakukan ini. Kalau bos tahu kamu masih syuting dia bakal marah. Aku cuma mau ambil momen dia jatuh dari langit. Dan dia punya mimpi. Dia nggak bisa panjat semua gedung. Aku temukan polanya. Gedung konser, Taichung, Menara Jam, Pusat Keuangan, dan World Trade Center. Aku perhatiin dia kayak lagi kumpulin kenang-kenangan. Aku tebak setiap kali sampai atas. Dia foto selfie buat kenang-kenangan. Ganteng banget. SSSD. Direktur Van. Aku sangat ingin bisa kasih semua kontrak iklan ke perusahaanmu. Tentu saja, dengan syarat yang pas. Kamu, aku juga cocok. Aku yakin kamu datang ke aku bukan karena ayahku Feng Xiuan. Meski keluarga kami sangat kaya, tapi tujuan utama perusahaan saya adalah menghasilkan uang. Jadi saya perlu alasan darimu. Kenapa saya harus menolak daftar lain yang diterima Qinyang? Kamu tak butuh alasan. Semua yang datang ke sini pasti punya alasan. Yang kamu butuhkan adalah tantangan. Makanya saya kasih judul iklan ini. Saya ingin tampilkan sampo Qinyang dalam iklan yang sama. Sesuai karakteristik kulit kepala pria dan wanita. Dengan produk yang disesuaikan. Dan fokus pada semangat merek yang sempurna. Misalnya, kalau pria itu seperti novel detektif. Seperti 8 juta cara mati. Wanita itu dongeng. Mereka rencanakan akhir bahagia sejak muda. Pria beda. Mereka petualang. Yang tak dikenal adalah tantangan. Judul iklan saya, dalam satu iklan.
Ada novel detektif. Ada dongeng. Selain kontrak iklan, yang saya bilang tadi juga kurang tepat. Saya sangat harap kamu bisa kerja di perusahaan saya. Kalau benar-benar mau datang, saya akan buat divisi media khusus untukmu. Undangan saya juga kurang tepat. Saya sangat suka pidatomu. Kalau bisa bergabung, jadi copywriter saja, haha. Sepertinya Luffy Feng setuju. Bagaimana ya? Dia tahu saya baca novelnya. Dan pinjamkan bukunya. Nanti kembalikan buku. Kita bicarakan detail kontrak. Kedengarannya seperti nada. Pak Lee, direktur dari pusat besok datang. Ada yang perlu saya siapkan? Pikirkan dulu. Syarat apa yang mau dibahas? Halo. Ada yang bisa dibantu? Saya cari rumah. Lingkungannya bagus. Cocok untuk lansia. Orang tua saya bulan depan pulang menetap. Dia berulang kali minta saya cari rumah yang mandiri, tenang, dan tidak terlalu terpencil. Ada juga taman. Saya belok ke kanan. Lihat, di sini ada rumah yang begitu indah. Saya tidak tahan untuk naik ke sini dan bertanya, ini rumah pribadi atau klub? Ini adalah tempat tinggal pribadi. Ditransfer? Pemiliknya biasanya tidak tinggal di sini. Saya rasa dia tidak akan mentransfer. Siapa tahu? Uang bukan masalah. Mungkin saya masih bisa memberikan sesuatu yang menarik bagi pemilik rumah. Bisnis. Siapa tahu? Tuan, jika memungkinkan, tinggalkan kartu Anda. Saya akan menyerahkannya kepada pemilik. Tolong sampaikan padanya untuk saya. Saya di sini untuk membicarakan transfer rumah ini. Saya sudah mencari rumah ini selama 3 bulan. Permisi, dari mana kakek itu kembali? Tuan Amerika, bisnis apa yang Anda lakukan? Jangan tanya tentang itu. Saya akan beritahu bos Anda saat bertemu. Dan rumah ini tidak bisa dijual. Bisa disewakan? Dia toh tidak tinggal di sini. Anda yang bertanggung jawab di sini. Ya, benar. Saya akan beri Anda uangnya. Anda sewakan rumahnya pada saya. Lagi pula, kakek kami akan pergi dalam 2 minggu. Bos Anda juga tidak tinggal di sini. Bagaimana menurut Anda? Ayo, Tuan. Silakan pergi. Ini adalah properti pribadi. Lalu kenapa Anda membiarkan saya masuk? Kami kira itu teman yang berkunjung. Pemiliknya tidak ada. Dari mana Anda berasal, teman? Tuan, silakan pergi. Money.
Berhasil. Senang mengantar Anda. Tidak pantas bagi polisi berpakaian seperti ini. Rumah itu adalah properti pribadi. Nama pemiliknya adalah Lee King Cheng, orang Singapura. Tidak ada catatan masuk dalam 5 tahun terakhir. Rumah itu dibangun tidak lebih dari 4 tahun yang lalu. Jadi Lee King Cheng tidak pernah datang ke rumahnya. Aku penasaran, apakah orang ini benar-benar ada? Begitu bunyikan bel, pintu di sana akan langsung terbuka. Tidak pernah tanya. Kurasa ini klub pribadi tanpa papan nama. Khusus melayani berbagai orang kaya. Pernah lihat pria ini? Tidak. Dia Siong Jiajie. Kamu harus menangkapnya dulu. Rencana kita bisa dimulai. Ya, sepertinya aku harus lebih sering pergi. Ngomong-ngomong, kamu tertangkap kamera sedang memanjat. Tapi untungnya, fokus berita itu pada Zhang Dayu. Aku bertemu Pike itu. Dia sedang sangat tertarik padamu sekarang. Aku bilang, bisakah kamu rendah hati? Jangan sampai difoto lagi. Kamu tahu hobiku seperti ini. Ya, apapun yang kamu lakukan untukku. Gelas ini, tolong. Keluar. Apa lagi yang harus kulakukan saat putus? Setelah putus, telepon pun tidak kujawab. Bahkan tidak perlu jawab. Cukup tahu apa yang akan kamu katakan. Kenapa aku cari masalah? Aku cuma tidak mau menjemputmu. Seberapa besar kamu pikir aku ingin menemuimu? Aku cuma mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya. Aku mau kamu memberiku penjelasan. Apa itu? Ini tentang kamu dan buah itu. Sudah kuduga kamu pengecut. Aku akan memberimu penjelasan. Aku sudah bersama Su Guoguo setengah tahun. Selain Su Guoguo, ada orang lain juga. Kenapa aku tidak keluar jalan-jalan setiap hari? Menyelaraskan waktu. Begitu saja. Kalau kamu harus tanya kenapa, ku kasih tahu. Aku suka. Zhang Dayu, bisakah kamu melihat dirimu sebagai figur publik? Bicaralah seperti manusia. Dalam 3 tahun aku bersamamu. Aku ibu rumah tangga sepenuh hati. Di mataku tak ada tempat untuk orang lain. Aku bahkan tak bisa pegang seorang pria. Beginilah caramu membalas kebaikanku. Bercanda, kau jadi seperti ibu rumah tangga berpolkadot. Kepala ikan besarku terbuka dan mengetuk mati di tanah. Kau pikir kau tahu caranya kalah? Aku masih merasa aku yang kalah. Lihat wajahku. Kau benar-benar tak perlu lihat pria lain. Bukan perasaanmu yang setia. Aku terlalu tampan. Jangan pikir pasang foto di rumah disebut cinta. Itu belum cukup. Kau takkan sakit untukku. Keluargamu untuk jaga aku. Kau tak pernah kunjungi kru. 1 kali jemput bandara dalam 3 tahun. Dan terlambat 2 jam. Aku ini orangnya sangat nyata. Jangan perhatikan kungfu di permukaan. Hanya untuk liburan. Itulah yang kalian orang asli lakukan. Aku tak terpengaruh cara ini. Yang kulihat berapa kali kau masak untukku. Temani aku nonton film beberapa kali. Dia jalan denganku beberapa kali di malam hari. Tidak ada. Aku pria Tionghoa. Apa kau di luar sana lama? Kau harusnya nikah sama orang asing. Hidupmu adalah perayaan. Beberapa kartu ucapan kirim hadiah romantis. Makan besar dan ada lilin. Hiburan adalah bar gelembung dan klub malam. Beginilah cara hidup orang asing. Aku benar-benar aneh. Dari mana kau dapat kepercayaan diri menuduhku? Kau mengkhianatiku. Bagaimana kau bilang aku yang salah? Baiklah, baiklah, baiklah. Akulah penjahat, akulah bajingan. Kau ingin berkelahi denganku, ya kan? Aku hanya tak ingin berdebat denganmu. Aku bukan kesini untuk berdebat denganmu hari ini. Aku ingin buat pernyataan sekarang. Cukup tradisional untukmu. Tapi aku tak punya kata untuk tinggalkan ini. Aku hanya tak ingin habiskan waktu denganmu. Kalau mau marah, marahlah beberapa kata. Sekarang aku punya semuanya online. Tak kehilangan yang satu ini. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Bawa barang-barang itu pergi dari sini. Cari orang untuk mengirim semuanya. Kamu datang ke jalur ini. Kapan waktu luang yang cocok untukmu? Sulit ditebak, karena akhir-akhir ini kamu selalu sibuk. Yerong.
Kamu adalah wanita yang sangat dingin. Kamu hanya punya gairah saat membalas seranganku. Kamu ingin membalas dendam padaku. Bisa menggunakan semua akalmu. Begitulah sifatmu, wanita tua. Ye Rong. Tidak setua ibumu.